Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Masjid At-Taqwa Official Channel YouTube. Follower atau subscriber, jangan lupa ikuti kita dengan memberikan jempol Anda atau like, kemudian share, dan tentu saja tambah subscribe. Baik, pada hari ini kita di Pojok At-Taqwa ingin membahas yang sekarang ini lagi viral-viralnya, apalagi kalau bukan masalah Palestina. Sudah hadir bersama saya pada hari ini Ustadz kami tercinta dengan seluruh keilmuannya yang nanti akan memberikan pencerahan mengenai apa sebenarnya yang terjadi dengan Palestina dan Israel. Sudah bersama saya adalah Ustadz Muhammad Suhada Nasrullah, atau kami akrab memanggilnya sebagai Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam antum. Ustadz, ya, alhamdulillah. Mohon izin follower atau subscriber. Hari ini saya Riswandoro menggantikan Cak Kaji Wahyu karena berhalangan hadir untuk menemani Ustadz Nasrullah membahas masalah Palestine, ya, yang kita selalu dengar di mana-mana, free Palestine. Ada apa dengan Palestina ini? Tentu saja yang berhak nanti menginformasikan seluruh kejadian yang ada di sana adalah beliau yang terhormat, tercinta, Ustadz kami, yaitu Ustadz Nasrullah. Ya, Ustadz, kami ingin tahu, karena ini lagi viral hari-hari ini mengenai Palestine, yaitu apa yang telah terjadi hari ini di tanah sana. Sudah terjadi perang fisik antara Israel dengan Palestina. Tepatnya mungkin orang mengenalnya Hamas, ya. Nah, mungkin banyak follower kita atau pemirsa di rumah ingin tahu lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya latar belakang yang menjadikan semua ini terjadi. Artinya konflik antara Palestina dan Israel. Monggo, Ustaz. Pertama, terima kasih Pak Sis atas waktu yang diberikan dan juga kepada teman-teman semuanya pemirsa Pojok Taqwa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama membahas satu tema besar tentang Palestina, tentang Palestina, bahwa Palestina ini memang mempunyai keistimewaan. Bagi kita sebagai muslimin itu memang mempunyai keistimewaan. Pertama adalah Palestina ini adalah negerinya para nabi-nabi. Yang kedua juga Allah juga berfirman bahwa Palestina ini adalah negeri yang diberkahi. Ketika di dalam surat Al-Isra itu disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengalami titik nadir dalam dakwah, maksudnya titik nadir dalam dakwah itu sudah mengalami stuck yang mana ketika paman beliau itu meninggal, kemudian istri beliau itu juga meninggal, maka disebut dengan Amul Husni, karena kemudian penolong utamanya Rasulullah itu sudah nggak ada, kemudian para sahabat-sahabat itu mendapat intimidasi dan yang lain-lainnya. Maka untuk merefresh kembali dakwah Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah ini memperjalankan Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj untuk mendapat mandat yang berupa sholat 5 waktu.
sebenarnya trayeknya buruk gitu. Itu sangat mampu. Allah berkuasa sekali untuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha. Ya. Tapi kemudian Allah menginginkan agar Nabi Muhammad dan juga muslimin ini mempunyai kepedulian terhadap Masjidil Aqsa, maka kemudian diampirno dulu trayeknya itu ke Masjidil Aqsa. Jadi asalnya tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa baru kemudian ke Sidratil Muntaha. Kan sebenarnya kan bisa saja. Iya, tanpa langsung transit kalau sekarang ya. Kemudian ketika disebutkan Allah juga berfirman dalam surat At-Tin, "Wat-tini wasyaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." At-Tin ini adalah disebutkan buah tin. Yang dimaksud ini menurut para ahli tafsir itu At-Tin ini adalah kota di Syam. Karena dia penghasil buah tin yang terbaik. Kemudian disebutkan zaitun. Zaitun ini adalah Palestina. Gitu. Oh begitu. Ya, disebutkan Palestina. Bahkan saking istimewanya Al-Aqsa ini sempat menjadi kiblat utama muslimin. Gitu. Ya, sekitar 16 sampai 17 sebelum Ka'bah menjadi kiblat ya. Yang utama malah Masjidil Aqsa ini. Maka ini menjadi sesuatu yang diistimewakan oleh Allah, dan kemudian muslimin juga harus juga mengistimewakan apa yang diistimewakan oleh Allah. Betul. Sehingga kemudian wajib bagi kita sebagai muslimin untuk memberikan daya, upaya, kekuatan, pikiran untuk bagaimana caranya membebaskan alam. Tadi disebutkan untuk membebaskan Al-Aqsa. Berarti sebelumnya ada kekuatan yang menguasai Al-Aqsa ini atau bagaimana, Ustaz? Itu kalau kita melihat bahwa kan sebenarnya Zionis Israel ini kan menjajah itu, kalau kita melihat dari sejarah kan dimulai dari 1948. 1948, maka kemudian mereka mendirikan negara berupa Zionis Israel itu yang lokasinya berada di tanah orang-orang Palestina. Maka kemudian kenapa sampai terjadi seperti sekarang ini? Ya mereka sebagai orang yang terjajah, dan tentu saja bahkan negara manapun juga, Indonesia sendiri juga dalam pembukaan undang-undang itu kan disebutkan bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapus. Maka sebagai orang Palestina khususnya, sebagai warga negara dan juga sebagai muslimin, mempunyai kewajiban untuk membebaskan. Ya, kalau dilihat kesejarahan kemerdekaan kita itu juga konon katanya yang mengakui kemerdekaan kita juga saudara-saudara Muslim kita yang ada di Palestina ya. Maka saya pikir memang sudah seyogianya ini. Kembali ke konflik tadi, yang paling utama, yang melatar belakangnya sehingga terjadi, kalau nggak salah dulu waktu kecil juga sudah terjadi perang Palestina dan Israel, sekarang terulang kembali, bahkan lebih parah ya. Konflik awal, bukan konflik awalnya ya, sejak mereka menduduki tanah Palestina, kemudian mereka mendirikan sebuah negara di atas negeri Palestina, maka saat itulah terjadi perebutan, tentunya dengan ada jeda seperti itu. Kemudian di sisi sananya kemudian mempunyai kekuatan yang sedemikian, di sisi sini muslimin juga membangun kekuatan, sampai akhirnya ketika tahun 87 itu ada namanya Syekh Ahmad Yasin, kemudian mendirikan yang namanya Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang disingkat dengan Hamas. Berarti ini asalnya dari rakyat sipil aja atau bagaimana? Kalau kekuatan yang ada sebenarnya semua yang secara, kalau akhirnya tersentral itu, kalau di Palestina itu ada dua. Yang pertama adalah Fatah, yang kedua adalah Hamas. Fatah ini adalah
warga Palestina yang berjuang untuk memerdekakan kemerdekaannya masih menerima jalur perundingan diplomasi. Sedangkan yang Hamas ini mempunyai cara yang berbeda, cara perang karena sudah seperti halnya negeri kita dulu kan masih ada yang menggunakan jalur diplomatik atau lebih suka berperang sampai clandestine atau perang di bawah tanah dan seterusnya. Jadi ini juga terjadi pada apa yang sekarang terjadi konflik di Palestina, antara Palestina dengan Israel ini. Lebih jauh lagi Ustadz, mengenai Hamas itu sendiri yang cikal bakalnya sampai kemudian menjadi garda terdepan, bisa dikatakan militernya Palestina ya saat ini. Itu sebenarnya kedudukannya di negara Palestina itu seperti apa? Jadi kalau ada ormas politik di sana itu ada dua. Yang satu adalah Fatah, yang satu adalah Hamas. Kemudian mereka dua-duanya ini mengikuti pemilu. Kemudian pada tahun kalau nggak salah di 2006 itu Hamas sempat memenangkan. Kemudian akhirnya yang jadi perdana menterinya itu adalah perwakilan dari Hamas, tapi itu nggak berselang lama karena banyak kepentingan yang menekan, akhirnya diletakkanlah. Cuman antara Hamas dengan Fatah ini sebenarnya mereka juga sudah mempunyai kesepakatan, sama-sama ingin berjuang, hanya jalurnya saja yang berbeda, sehingga kalau kita melihat secara kepemerintahan itu di Palestina itu kan sekarang kan tinggal dua wilayah, yang satu West Bank tepi barat itu, yang satunya Gaza itu, tepi barat dan jalur Gaza. Tepi barat ini kepemimpinannya yang sekarang dulu itu dipimpin oleh Yasser Arafat, kemudian sekarang diganti oleh Mahmud Abbas. Kemudian secara pemerintahan, jadi kalau misalnya ada kementerian, kepala menterinya itu berada di West Bank, kemudian wakil menterinya itu berada di Gaza. Sudah berbagi seperti itu. Tapi satu istilahnya satu partai politik ya? Beda. Satu partai. Dua partai politiknya, dua partai politik, tapi akhirnya sudah mempunyai kesepakatan. Tapi Ustadz, kalau yang kita dengar secara internasional di pemberitaan ini, yang muncul kan hanya nama Hamas ya. Sementara Ustadz tadi jenengan ngendikan ada Fatah. Iya. Ini bagaimana? Fatah kok nggak ada kedengar suaranya dalam perjuangan di Palestina? Sebenarnya kalau yang ada peperangan di sini itu Hamas sendiri itu punya sayap militer yang bernama Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kemudian ada lagi laskar perang yang lainnya, misalnya Soraya Al-Quds. Kemudian ada yang lainnya. Bagian dari Hamas. Beda. Beda punya lagi. sayap militer lagi, ya militer yang lagi. Tapi semuanya itu adalah mempunyai satu tujuan yang sama. Pertama, untuk menegakkan agama ini, karena Islam maju dan mundur itu bisa dilihat di Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa tertindas, maka sebenarnya muslimin sedunia ini sedang tertindas. Tapi kalau seadanya sudah ada perlawanan, sudah ada kemudian sampai dimerdekakan, itu berarti Islam itu sedang tertindas. Kalau ukurnya itu malah di situ. Karena memang Palestina mempunyai posisi zona secara teritorial itu yang sangat strategis, mengapit beberapa wilayah. Baik. Konflik yang terjadi di tanah Palestina ini, kalau kita melihat secara kekinian, sekarang ini kan media menjadi panglima ya, sehingga perlu saya tanyakan, ini mewakili follower atau subscribernya kita, sebenarnya ada yang membuat statement atau nggak tahu, nanti saya minta penjelasan dari Ustadz mengenai framing bahwa semua ini kesalahan dari Hamas. Kenapa? Karena konon katanya
Hamas yang menyerang duluan Israel. Nah, sejatinya ini bagaimana? Iya. Itu makanya pertama bahas yang nomor 2 dulu, baru kemudian ngomong masalah media. Oke. Yang pertama? Ya, tentang yang Hamas menyerang duluan. Oh ya. Kita dijajah, kemudian merdeka 1945. Okay. Selama 350 tahun. Ya. Maka ngelihatnya jangan ketika di pertengahan kemudian pribumi ini menyerang Belanda VOC, iya. gitu kan? Ya, tapi lihatnya dari awal gitu, lihatlah dari awal gitu. Ashabul nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu seperti itu. Apa? Bahwa kayak dulu ada serangan 11 Maret, kemudian di Surabaya ada penyerangan, meskipun itu dilakukan satu kedua, meskipun itu dilakukan mendahului apa yang dibalas oleh mereka. Ini sebenarnya bukan mendahului, tapi sedang memperjuangkan. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang kita tidak pernah tahu dari media, ini saya mendapatkan informasi langsung dari Ustadz kita yang biasa mengisi A1 ya? Iya, yang biasa ngisi di Trans 7, Ustadz Arifin Nugroho. Saat itu pas lagi penyerangan tanggal saat 7 itu maksudnya iya, tanggal 7 kemarin ini, yang itu beliau sedang berada di Aqsa. Oh, beliau saksi mata ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Kemudian menurut beliau bahwa sebenarnya ada faktor yang kita tidak tahu dasar apa kemudian Hamas ini menyerang. Jadi sebelumnya di bulan akhir September itu, di bulan akhir September itu orang-orang Yahudi itu sedang merayakan hari rayanya mereka. Hari rayanya mereka yang diadakan di mana? Di Masjidil Aqsa. Itu merayakan perayaan sampai puncaknya itu mereka meniupkan trompet dari tanduk. Nah, bagi keyakinannya orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa seluruh Palestina sudah kita kuasai. Itu tandanya itu tandanya itu. Kemudian dari situ mereka tanggal 8-nya sudah menyiapkan akan menyembelih sapi merah yang sudah dijanjikan. Nah, sebagai muslimin yang tahu bahwa kita sajalah, nggak usah repot-repot, masjid yang kita cintai itu kok kemudian kemasukan hewan liar atau apa itu yang nggak pernah sholat saja akan membela masjid ya. Apalagi mereka yang tahu bahwa Al-Aqsa ini adalah suci yang tempat yang disucikan ya. Maka kemudian terjadilah itu. Yang perlu diketahui juga menurut Ustadz Arifin ini bahwa mereka itu sudah merencanakan untuk mendirikan Haikal Sulaiman. Apa itu? Istananya kerajaan Nabi Sulaiman yang sebagai istananya orang-orang Yahudi nanti itu puncaknya. Dengan cara apa? Dihancurkannya Al-Aqsa, baru kemudian dibangunlah Haikal Sulaiman. Saya sempat dengar dan baca itu. Ya itu. Nah, saat ini Al-Aqsa itu di West Bank itu, meskipun yang menduduki itu adalah orang-orang Palestina, tapi kebijakan penuhnya itu dipegang oleh Israel. Bahkan DKM masjidnya itu yang ngatur itu ya orang-orang Israel. Bagaimana bisa begitu? Loh, karena memang kalau jenengan misalnya masuk ke West Bank jalur barat, itu izinnya, paspornya itu yang mengeluarkan Israel, bukan Palestina. Oh, unik ya. Unik makanya itu. Padahal secara legal formal ini adalah negara Israel. Negara Palestina. Yang terakhir di tahun berapa itu ketika Presiden Amerika yang sebelumnya itu ketika menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Kan dikit-dikit dicaplok seperti itu. Maka kemudian kalau itu kan dibagi waktunya Maksudnya dibagi waktunya itu bahwa waktunya sholat muslimin boleh masuk, itu pun dengan usia tertentu, kriteria tertentu, kemudian yang menjadi seperti itu. Terlepas dari waktu itu, mereka yang ngisi di ibadah mereka, perayaan. Nah, seperti itu muslimin siapa yang nggak kalah?
maka kemudian diajarkan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi media. Media. Bahwa media ini kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu juga menjadi faktor yang sangat kuat untuk mempengaruhi opini masyarakat. Ada juga ya? Oh iya. Kalau jenengan ini mungkin ini hal baru ini untuk viewer kita bahwa ada masalah media yang memang punya pengaruh pada kehidupan bahkan perjuangan kita. Ini perang, betul-betul perang dari segala lini. Ya. Segala lini. Bahkan sampai kalau kita melihat di kondisi perang dengan serba keterbatasan, bagaimana Hamas itu selalu mempublikasikan, pernah lihat videonya yang ada watermarknya, kemudian ada ininya dalam ngebom, kemudian juga di video. Ini adalah perang, bukan hanya perang militer tapi juga perang media. Bagaimana sekarang orang itu sedunia idolanya itu sekarang Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Itu juga menjadi sampai semua orang itu lebih percaya omongannya Abu Ubaidah, bahkan orang Israel sendiri lebih percaya omongannya Abu Ubaidah dibandingkan omongannya Netanyahu. Pada kondisi saat ini. Pada kondisi saat ini seperti itu. Bahkan kemudian kemarin itu kan betul-betul perang ketika apalagi Indonesia julid netizen itu kemudian menyerang akun-akunnya mereka, tentara-tentara mereka sampai melakukan permohonan maaf dan yang lain-lain. Artinya ini sangat berpengaruh. Ya, memang kalau kita kembali ke kesejarahan kita, Ustadz, kayaknya memang kita itu benar-benar saudara sedaging dengan saudara kita di Palestina mengenai penjajahan, mengenai kemerdekaan dan seterusnya. Maka mungkin banyak hal beredar bagaimana kita menyikapi masalah peperangan yang terjadi di jalur Gaza ini. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita sebagai umat Muslim yang begitu dekat dengan saudara kita yang ada di Palestina membantu perjuangan mereka. Ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, para seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara, maka sudah selayaknya lah kita sebagai muslimin yang ada di sini ikut membantu perjuangan saudara-saudara muslim yang ada di sana. Itu dengan cara apa? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentu yang semua orang bisa melakukan, membantu dengan doa. Yang kedua, melakukan pemboikot. Nah itu itu yang di sini aja lagi rame, lagi kontroversi, lagi ada yang menjadi oposan, ada yang menjadi supporter dan seterusnya dengan dalih support ke boikot ke Israel, tapi nanti kembalinya pada kesulitan ekonomi yang dialami oleh pekerja kita utamanya, karena produksinya nggak laku sehingga perusahaannya bangkrut, mereka nggak bekerja dan seterusnya. Nah ini saya dengar sih di tausiah jenengan ada hal itu, tapi kan belum tersiarkan di pojok takwa ini. Saya pikir lebih bagus lagi kalau jenengan bisa mengulang apa yang jenengan sampaikan masalah khususnya boikot, perjuangan kita melalui boikot tadi. Kita melihat di dalam surat Al-Isra, ketika Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana perjalanan sejarahnya orang-orang Yahudi itu. Secara singkat aja, di ayat yang ke-6 itu Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Ini kemudian diceritakan secara garis besar bahwa orang-orang Yahudi itu diceritakan mereka akan berbuat kerusakan dua kali. Yang pertama, kerusakan pertama, kemudian Allah mengutus hamba-hambanya
yang kuat, yang teguh untuk menghancurkan mereka. Oke. Kemudian mereka ditinggikan lagi sama Allah untuk berbuat kerusakan yang kedua. Yahudi ini. Iya, tsumma radatna lakumul karrota. Itu ayatnya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Para muslimin ini, dari orang-orang Yahudi diberikan giliran untuk bisa mengalahkan umat muslimin, gitu. Dengan cara apa? Wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami membantu kamu orang-orang Yahudi itu dengan harta kekayaan dan juga dengan anak-anak. Anak-anak di sini bisa bermaksud follower, pengikut, ya. Dan kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang lebih besar. Artinya Allah yang menggambarkan bahwa mereka itu akan berkuasa untuk yang kedua kalinya dengan disupport harta dan juga disupport pengikut yang banyak, kekuasaan, gitu. Maka cara untuk menghancurkannya ya dibalik. Pemboikotan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah jangan mengikuti kebijakan mendegradasi follower mereka. Ya kalau cuman hitung-hitungannya seperti itu loh. Misalnya nih, ngomongin kemanusiaan, wah ini nggak manusiawi. Ada orang yang bekerja nanti sulit bekerja. Ini belum tentu mati. Masih ada opsi yang lainnya. Dan yang lainnya. Loh, yang di sini sudah 15.000 yang mati loh, kemana hatinya? Hanya untuk mengganti substitusi. Kita bukan kelaparan, enggak. Hanya mengganti dari makanan yang ini ke makanan yang ini, minuman ini, minuman ke sini. Dan ini pun juga akan mensupport ekonomi muslimin juga. Enggak minum-minum ini, kemudian minum mereknya muslimin. Akhirnya nanti akan keserap pindah ke sini. Dan kita juga sebenarnya pemirsa tidak pernah tahu sebenarnya qadarullah apa yang diberikan kepada para pekerja itu. Kan nggak mesti yang kesulitan dalam usahanya kemudian dia berhenti, kemudian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kita kan belum tahu. Iya. Masalah urusannya kita makan ini, saudara kita mati gitu loh. Setidaknya itu sudahlah, harusnya ini kan muslimin itu memang sudah begitu. Ternyata akhirnya kan kita mengetahui bahwa seluruh muslimin di dunia ini yang merdeka hanya saja. Yang lainnya itu terjadi. Walaupun sebagai mayoritas ya. Nggak usah menurunkan militer, embargo saja Israel selesai. Iya. Tutup karena semua. Kekuatan ekonomi itu yang memang menjadi kekuatan segala-galanya saat ini. Dulu kalau melihat sirah di ketika Rasulullah ngepung Bani Nadir itu, suruh ngepung itu begitu, disuruh korma-kormanya itu disuruh tebangi semuanya. Kalau muslimin kan niatannya biar titik kumpul pasukan itu bisa lebih terkoordinir. Tapi di sana melihatnya Tuhannya mereka itu adalah uang. Ketika kurma-kurma ditebangi ya seperti kehilangan Tuhannya. Betul. Jadi ke duniawinya. Yang menarik tadi Ustaz, disebutkan dari surat yang jenengan bacakan tadi bahwa Allah memberikan kemenangan pada Muslim, kemudian Allah juga kemudian memberikan kemenangan pada Yahudi. Apa begitu pengertiannya tadi itu? Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini atau yang pernah sudah menang itu Muslim atau Yahudinya? Dan apakah ini yang baru pertama perang yang menentukan atau ini yang kedua itu? Ini ayatnya Pak Yus. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'duna ulwan kabira. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya. Kemudian
Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti akan terlaksana. Pertama, dihabisin tuh. Ya. Artinya yang pertama sudah terjadi. Menurut para ulama, ketika turun ayat ini, Pak Sis, itu ada ulama klasik menyebutkan ketika ayat ini turun, dua kisah ini sudah terjadi. Oh. Gitu. Menurut ulama kontemporer bahwa dua kisah ini belum terjadi. Terjadi pertamanya kapan? Waktu Nabi Muhammad mengusir Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bahkan Bani Quraidah itu sempat ada sekitar laki-lakinya itu dibunuh sekitar 600-an karena kejahatan perang. Ketika penduduk Madinah berjibaku melawan musuh dari luar, lah kok yang di dalam ini membantu musuh, gitu. Ini kan bahaya banget. Gitu. Nah, betul. Ketika terjadi seperti itu, kemudian dikasih waktu 10 hari untuk ngangkuti barang-barangnya, ngangkutin barang-barang. Oh, itu waktu yang pas Bani Nadir diusir itu, ngangkutin seluruh barang-barangnya kecuali persenjataan perang. Ternyata betul di situ mereka sudah mempersiapkan persenjataan dan yang lainnya. Kisah itu selalu berulang. Nah, yang kedua, kalau saya rasa-rasanya yang kedua nih, berarti saatnya kita menang. Insya Allah. Dengan apa? Dengan satu syarat, ya semakin meningkatkan ketakwaan. Ya, pastilah itu. Kalau itu, memang menarik sekali, pemirsa. Kalau kita berbicara masalah kedamaian di muka bumi ini, apalagi ini langsung connected ke Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Jadi dengan apa yang disampaikan Ustadz Nasrullah tadi, bahwa memang sudah ada skenarionya, semuanya ini tinggal kita yang di sini nih menguatkan diri, mengambil sikap ya Ustadz ya. Seperti tadi ketika ada boykot, kemudian ada kontroversi. Nah sekarang kira-kira untuk kita dalam perjuangan yang lebih real lagi ya, perjuangan yang lebih real lagi, kira-kira tindakan apa selain sabotase tadi? Jelas insya Allah sebagian umat Muslim kita sudah melakukannya. Nah, apalagi yang bisa menguatkan perjuangan saudara-saudara kita di jalur Gaza atau Palestina? Itu tadi yang sebisa mungkin kita lakukan ketika ada arahan dari ustadz kita, para alim ulama kita menunggu, karena saat ini posisi kita berangkat ke sana juga. Nggak mungkin kan nunggu kejadian itu akan seperti apa. Ketika memang memungkinkan apa yang kita bantu, misalnya ada donasi. Nah, tapi setelah sabotase untuk mendegradasi kekuasaan dan kekayaan mereka secara ekonomi, kemudian yang kita lakukan memperkaya kita, seperti yang disampaikan jenengan tadi itu ya. Jadi terjadi kebalikannya, kekuasaan yang secara ekonomis kita kuasai. Ini dia. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua bagi orang-orang kalau kita meyakini yang sekarang ini ya. Nah, apa? Kami bangkitkan musuhmu, ini muslimin nih, muslimin dibangkitkan. Untuk apa? Liyasu'u wujuhakum, untuk menghinakan wajahmu. Ini sekarang Israel dan juga Amerika ini sedang, mukanya itu sedang tercoreng-coreng betul. Nah, jadi menjadi unik. Artinya orang-orang seluruh dunia, baik di Eropa, di Amerika itu tahu kebinasaan, kebengisannya Amerika dan juga Israel. Nah, ini liyasu'u wujuhakum. Kemudian setelah itu waliyadkhulul masjidah, kamu akan muslimin ini akan bisa memasuki Masjidil Aqsa kama dakhuluhu awwala marrah, seperti kamu pertama kali masuk. Ya, yang kedua. Yang ketiga itu adalah waliyutabbiru ma'al tadbiro, kalian akan membinasakan orang Yahudi dengan
Kalau ini memang yang kedua, berarti yang pertama sudah kelihatan tuh, Allah sedang membuka aib-aib orang-orang Israel. Nah, kemudian yang kedua nanti kita bisa memasuki Masjidil Aqsa, dan yang ketiga kita akan membinasakan orang-orang. Nah, masalahnya urusannya begini. Ini kan sebenarnya kalau disebut perang ini kan ya juga lucu. Kenapa kok juga lucunya? Loh, selama ini kan mereka itu kan bukan perang sama Hamas, tapi perangnya sama warga sipil, bukan perang itu, genosida. Holocaust ya. Iya, kalau kita melihatnya di berita-berita, bahkan kita tidak pernah mendengar selentingan pun bahwa ada korban dari Hamas yang meskipun jubir Abu Ida pernah mengatakan bahwa ada tentara-tentara Hamas yang sekitar masih belasan orang itu yang memang syahid. Memang ada. Yang seharusnya yang jadi korban ya harusnya itu kedua yang perang ya, antara Hamas dan wujuhakum, untuk mengungkap keburukan wajah-wajah mereka itu saat ini. Nanti setelah sudah terungkap betul keburukannya mereka, baru kita bisa memasuki Masjidil Aqsa, baru kemudian akan membinasakan mereka dengan ya, luar biasa. Pemirsa ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Nasrullah ini sedikit out of box atau informasi tambahan. Sekarang kita ke Ustadz, apa ya, ke cerita bukan cerita ya, tapi kejadian-kejadian yang kalau orang awam mengatakannya ini di luar nalar. Tapi kalau kita yang beriman, aku yakin itu terjadi karena qadarullah. Ada cerita, menurut pendapat jenengan, misalnya ketika Masjidil Aqsa itu diisolasi, kemudian listriknya dipadamkan, tapi kemudian tiba-tiba ada suara azan pada subuh hari dan lampunya terang benderang. Nah ini kalau menurut Ustadz, ini kita berbicara mengenai apa ya, di luar yang tadi kita bicarakan yang serius, kita ini nggak tahu saya apa ini serius atau ini nggak serius menurut jenengan. Kalau informasi itu saya nggak tahu kevalidannya. Meskipun mukjizat-mukjizat yang terjadi itu banyak sekali terjadi di luar nalar kita sebagai manusia, karena saat itu memang ada pertolongan Allah yang dihadirkan di situ. Misalnya contohnya bahwa banyak jenazah-jenazah para syuhada itu yang baunya harum, kemudian ada mereka kesaksiannya orang-orang Zionis, tentaranya itu seperti melawan setan yang enggak terlihat, atau bahkan melawan hantu. malaikat ya. Baik Ustaz, menarik sekali ya. Follower kita tercinta mudah-mudahan tercerahkan, teredukasi dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah ya. Namun karena waktu ya, kita nggak terasa Ustadz sudah memenuhi satu session untuk tampilan kita kali ini, maka para pemirsa jangan lupa kita akan masih terus hadir dengan topik-topik yang viral, yang hot, yang kita akan datangkan narasumber-narasumber seperti beliau Ustadz Nasrullah yang bisa memberikan pencerahan pada kita. Maka jangan lupa selalu tonton kita dan berikan like, kemudian juga share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa juga subscribe. Mungkin itu yang kali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kehadirannya Ustadz Nasrullah. Mungkin satu saat nanti mudah-mudahan ada hal yang viral lagi, tapi bukan perang Ustadz ya. Tapi hal lain yang sifatnya memuliakan agama kita, nanti akan kita lakukan ini lagi, streaming lagi. Demikian pemirsa, kami akhiri tayangan kali ini dengan judul Free Palestine
atau bebaskan Palestina. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.